Shalom, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat di umum yang ketujuh. Saudara, hari ini saya membagikan sebuah seri firman Tuhan dengan tema gerbang iman. Dan di ibadah yang ketujuh ini saya akan bagikan tentang iman yang membuka pintu terobosan. Ibadah ke-6 tadi saya bicara tentang iman yang membuka pintu penyediaan. Anda bisa dengarkan di YouTube. Bagaimana langkah-langkah firman akan menolong kita menerima penyediaan dari Tuhan. Tapi ibadah 7 ini saya akan membagikan sebuah firman tentang iman yang membuka pintu terobosan, saudara. Kita akan banyak belajar hari ini dari kisah perkelahian Daud dan Goliat. Dan kita akan kupas pelan-pelan untuk kita bisa mudah mengerti dan Anda akan mengalami kemenangan. Tahukah saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen itu tidak bisa mencapai potensi maksimal dalam hidup mereka karena mereka itu tidak pernah menaklukkan ketakutan yang paling mereka takuti. Sebelum saya lanjutkan, saudara, saya akan memberikan Anda sebuah kerangka. Kalau di dalam sepanjang bulan Maret kita akan banyak belajar tentang hikmat. Di bulan April ini kita akan banyak masuk di dalam dimensi iman. Kita akan belajar banyak hal. Kita akan mengenali apa yang iman, apa yang bukan iman. Nanti ujung dari bulan April ini saya percaya iman Anda tidak akan pernah sama lagi. Karena Anda diperlengkapi, dimuridkan, diajari dengan banyak firman untuk Anda bisa mengenal Allah yang ajaib itu, saudara. Nah, dan kalau kita tahu saudara, iman dan ketakutan itu seperti air dengan minyak. Tidak pernah bisa bersatu. Oleh karena itu kalau iman itu tiada, biasanya ketakutan akan muncul. Dan ternyata hari-hari ini kalau kita memperhatikan banyak orang Kristen tidak bisa mencapai potensi maksimal karena mereka tinggal dalam ketakutan dan tidak pernah melawan, tidak pernah menentang ketakutan yang selama ini membelenggu mereka. Secara tidak langsung banyak orang menjadi tawanan dari ketakutan. Demikian pula dengan bangsa Israel. Bangsa Israel itu punya satu ketakutan, saudara. Karena mereka itu diintimidasi, gak kaleng-kaleng selama 40 hari, pagi dan sore, petang, 1 hari 2 kali. Jadi selama 80 kali mereka diintimidasi oleh seorang raksasa namanya Goliat. Jadi bangsa Israel sangat takut dengan yang namanya Goliat. Nah, oleh karena itu sebuah kebenaran saudara, kunci untuk Anda bisa mengalahkan setiap Goliat Anda dan Anda memperoleh terobosan, ada sebuah tagline yang Anda harus tahu, yaitu kalau kita fokus pada raksasa, kita ini akan tersandung, dan kalau kita fokus pada Tuhan, maka raksasa Anda akan jatuh. Ini kebenarannya. Fokus pada raksasa itu akan membuat kita tersandung. Orang kalau takut kepada apapun selain Tuhan, dia akan membuat salah langkah, salah perhitungan, pokoknya salah semua. Dia akan kesandung. Tetapi kalau dia ini fokus pada Tuhan, raksasa sebesar apapun akan tumbang, katakan amin. Kita akan lihat kisahnya Daud, 1 Samuel 17. Jadi suatu momen Daud dan Goliat ini adalah musuh bebuyutan, saudara. Goliat itu adalah musuh bebuyutan orang Israel. Suatu momen mereka itu berdiri satu di puncak bukit sebelah kanan, satu sebelah kiri, dan di bawahnya ada lembah. Dan mereka itu sedang memperhatikan untuk mereka itu mengadakan sebuah pertandingan. Kita akan lihat 1 Samuel 17 ayat 3. Dikatakan orang Filistin menduduki bukit yang satu dan orang Israel menduduki bukit yang lain dengan lembah di antara mereka. Jadi masing-masing di atas bukit dan mereka gak mau turun. Karena kalau mereka turun mudah kena serang. Dan mereka di sana itu saudara orang Filistin mengintimidasi orang Israel. Dan yang mengintimidasi itu adalah yang namanya Goliat. Goliat itu bukan orang biasa. Dia itu seorang raksasa. Tingginya hampir 3 meter. Tepatnya 2,97 meter. Dan dia pakai baju besi atau baju sirah. Dan baju besinya aja beratnya 56,7 kilo. Atau 125 pon. Dia punya lembing dan tombak, belum lagi pedang. Dan pria raksasa ini adalah jagoan daripada orang Filistin menantang bangsa Israel. Dia
mengajak orang Israel, keluarkan satu pahlawan dan kita akan bertarung seperti itu. Dan musuh yang namanya orang Filistin ini bersenjata lengkap saudara. Oleh karena itu kalau Anda perhatikan ayat 10, Goliat itu kan memberikan tantangan di ayat 8. Ayat 10 dia ngomong gini, aku menantang hari ini barisan Israel, berikan kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Artinya kalau raksasa Goliat itu kalah, artinya satu Filistin kalah. Kalau jagoannya dari orang Israel kalah, satu pasukan orang Israel kalah. Nah itu maksudnya. Dan kata menantang saudara ini digunakan dalam 6 kali kalimat yang berbeda. Artinya adalah memperlakukan dengan penghinaan atau cemoohan atau mengejek atau mempermalukan. Jadi ini benar-benar merendahkan. Kata menantang itu benar-benar merendahkan. Membuat orang Israel itu begitu ketakutan saudara. Nah dan Goliat ini ngajak orang Israel berperang satu lawan satu seperti itu. Bahkan di dalam ayat 11 dikatakan bangsa Israel dikatakan mereka cemas dan takut. Jadi mereka mengalami kecemasan, diintimidasi, ditekan dengan ketakutan. Karena ini adalah sebuah kata-kata yang kuat artinya adalah kehancuran dan dipenuhi rasa takut. Jadi orang Israel sudah bisa membayangkan, aduh kalau lawan Goliat pasti kalah. Pasti kita akan hancur, pasti kita akan takut seperti itu. Nah, dan orang-orang Israel semua lari karena ketakutan dan mereka diintimidasi selama 40 hari. Saudara perhatikan, angka 40 itu bukan sembarang angka, itu adalah angka profetik. Jadi angka 40 hari itu benar-benar sempurna si musuh itu mengintimidasi bangsa Israel sampai mereka begitu cemas dan ketakutan alias mereka depresi. Intimidasinya begitu kuat. Hari-hari ini kenapa banyak orang gak bisa mengalami terobosan dalam hidup apapun juga. Dia gak bisa keluar karena ternyata ada raksasa ketakutan yang membelenggu kaki mereka dan mengintimidasi. Dan tahukah saudara, intimidasi itu adalah pertempuran utama kita ketika kita melawan raksasa. Dan raksasa yang kita hadapi ini sebenarnya bukan dari luar. Tapi raksasa yang selama ini mungkin sedang membelenggu di mental Anda. Saudara, coba Anda cek. Hari-hari ini apa yang membuat Anda lumpuh atau terintimidasi? Raksasa apa yang Anda dengarkan di telinga Anda? Apa raksasa itu berkata, kamu gak mungkin bisa hidup sampai tahun depan karena kamu terkena cancer sekarang. Atau raksasa itu berkata seperti ini, ingat gak 5 tahun yang lalu, kamu pernah salah bergaul, kamu sudah jatuh dalam hubungan seksual, ini seorang wanita. Sekarang masa depanmu pasti hancur. Pasti gak akan ada orang, seorang pria terhormat yang mau menikah sama kamu. Mungkin raksasa itu berbisik di telinga Anda, membuat Anda pada waktu ingat itu Anda semakin ketakutan. Anda terintimidasi. Saudara ingatlah bahwa di momen manusia itu hatinya kembali kepada Tuhan. Tuhan itu bisa membuat keajaiban. Coba Anda lihat di Alkitab saudara. Di Alkitab itu ada satu tokoh namanya Rahab. Rahab itu pelacur. Pertanyaannya, mana mungkin pelacur punya masa depan? Tidak ada saudara pelacur punya masa depan. Tapi satu momen Rahab itu hatinya kembali kepada Tuhan. Dia berbalik kepada Allah Israel. Dia menyelamatkan seorang mata-mata yang dikirim oleh Yosua. Dan akhirnya dia menikah dengan pengintai pasukannya Yosua. Dan Rahab itu masuk dalam silsilah nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Saudara kebenarannya apa? Gak peduli masa lalu Anda seperti apa, asal Anda bertobat dan berbalik sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan bisa menciptakan masa depan yang baru, katakan amin. Mungkin selama ini raksasa itu teriak-teriak di telinga Anda. Kamu pasti bangkrut, hutangmu gak bisa dilunasi, berkoar-koar. Lihat coba asetmu, aset dengan hutang. Hutang lebih banyak daripada aset, kamu pasti hancur. Dan itu membuat Anda ketakutan, terintimidasi. Membuat Anda merasa, aduh bagaimana menghidupi anakku. Keluargaku bagaimana? Saudara, di momen ini Anda butuh yang namanya iman terobosan, katakan amin. Karena apa saudara?
Karena raksasa yang Anda hadapi itu real. Raksasa itu mulai mengatakan, dia mulai mengangkat pedangnya atau tombaknya. Dan mungkin selama ini memberikan Anda depresi. Belum lagi mungkin Anda sebagai seorang suami pulang rumah. Sang istri memberikan tagihan-tagihan yang Anda tidak bisa lunasi. Saudara, banyak orang hari-hari ini butuh iman terobosan. Kita harus tahu bahwa semua yang kita alami, kita harus bisa membedakan mana yang faktor internal, mana yang eksternal. Saudara, kalau misalkan Anda bangkrut, kesulitan keuangan, ingatlah situasi Anda ini cuma sementara. Katakan amin. Asal Anda kerja giat, Anda kerja rajin, bisa dipercaya, Anda bisa naik lagi. Tetapi kalau raksasa yang di dalam Anda mengintimidasi saudara. Meskipun Anda sudah keluar dari hutang, tetapi ketakutan itu tetap tidak pergi. Dan hari ini kita butuh yang namanya iman terobosan saudara. Ingat saudara ya, untuk kita bisa mengalami terobosan, kita ini harus fokus pada Tuhan. Karena kalau kita tidak fokus melihat Yesus, melihat firman, tapi kita melihat keadaan yang hari-hari ini gonjang-ganjing. Hari-hari ini orang banyak ketakutan. Hari-hari ini ada satu roh dari neraka namanya roh ketakutan. Dan roh ini sedang menyerang bangsa-bangsa dan negara-negara. Hari-hari ini saudara, bangsa-bangsa ketakutan. Karena di luar sana itu terjadi namanya economic war. Terjadi perang dagang, macam-macam. Sebenarnya gak ada masalah dengan perang dagangnya saudara. Atau misalkan orang berkompetisi secara nggak ada masalah. Tapi yang bahaya, roh ketakutan itu melumpuhkan. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kan perlu belajar bagaimana strategi Daud menghadapi raksasa. Karena raksasa ini sudah ada dari zamannya Daud. Dan raksasa ini diberikan Tuhan kepada kita. Diizinkan bukan diberikan. Dengan tujuan supaya kita menjadi orang-orang yang bisa mengalahkan raksasa ini, katakan amin. Saudara kalau kita lihat ya, Daud ini luar biasa. Daud ini bukanlah orang andalan. Banyak orang berpikir ya, kalau kita mau mengalahkan raksasa, kita ini harus punya kriteria tertentu. Enggak, Daud ini ternyata masa-masa persiapan Tuhan atas Daud itu luar biasa. Dia diajarin untuk setia kepada 2-3 ekor kambing domba. Kemudian Daud itu diajarin di suatu hari disuruh sama papanya untuk lihat saudara-saudaranya. Untuk bawa gandum kasih kepada saudaramu. Jadi dia ini orang yang sebenarnya tidak diperhitungkan. Tapi Daud ini adalah orang yang setia dalam perkara kecil. Oleh karena itu saudara, janganlah remehkan perkara kecil. Kalau hari ini Anda bekerja, jangan kompromikan kemurnian Anda. Orang harus bisa melihat bahwa orang kalau mempekerjakan Anda atau bisnis dengan Anda itu adalah orang yang punya moralitas yang tinggi dan bisa dipercaya. Dan Daud itu adalah orang seperti itu saudara. Gak heran pada waktu si Samuel menuangkan minyak dan mengurapi Daud sebagai raja, dikatakan sejak masa itu berkuasalah roh Allah. Saudara, orang yang murni hatinya dan suci hatinya, bersih tangannya, Roh Kudus itu akan mengurapi dengan luar biasa. Oleh karena itu di masa-masa zaman yang semakin bengkok ini, janganlah Anda merasa jadi orang aduh percuma ya. Aku ini jadi orang gak sikut-sikutan. Aku jadi orang gak bohong. Kok kelihatannya teman-temanku yang bohong rasanya lebih hoki. Jangan saudara. Karena Alkitab berkata orang-orang seperti itu di tempat-tempat licin ditaruh. Mereka akan jatuh gak mungkin bisa bangun lagi. Tapi berbahagialah kalau Anda jaga integritas Anda. Karena Tuhan rindu mencurahkan sebuah pengurapan untuk membuat Anda mengalami kemenangan. Amin. Nah, di momen-momen Anda mengalami masa-masa sulit dan butuh terobosan atau Anda sedang menghadapi raksasa, ingatlah saudara, ingatlah akan kesetiaan Tuhan di masa lalu dan jangan abaikan apa yang Tuhan bisa lakukan atas hidupmu saat ini. Daud itu saudara, di momen dia lagi pusing, bersiap menghadapi raksasa, dia selalu ingat kalau dulu Tuhan melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Tuhan akan melepaskan aku juga.
Kita tuh jadi orang harus mulai mengingat perbuatan Tuhan, saudara. Ingat kesetiaan Tuhan, saudara, seperti itu. Dan di momen Tuhan ini sedang mempersiapkan kita untuk perkara-perkara kecil, melalui hal kecil. Ternyata Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk satu hal yang besar. Oleh karena itu, Tuhan sedang mempersiapkan setiap Anda untuk Anda menghadapi pertempuran dan kemenangan di masa mendatang, saudara. Seperti itu. Ada satu nasihat dari Paulus dikatakan kepada anak rohaninya namanya Timotius. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan biarkan seorang pun mandang rendah engkau karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam hidupmu, dalam kasih, dalam iman, dan dalam kemurnian. Timotius diajarin sama Paulus. Timotius itu adalah seorang yang mengembalakan jemaat di Efesus sampai 60.000 jemaat. Jadi ternyata meskipun Anda muda, Anda itu bisa dipersiapkan Allah untuk hal yang besar. Miliki sebuah goal, jadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan, hidupmu, kasih, iman. Daud itu orang yang seperti itu. Sejak muda dia cari Tuhan. Sejak muda, saudara, Daud itu adalah teladan. Nah, dan dalam satu momen, pada waktu Daud mulai membesuk saudara-saudaranya, itu ternyata hari ke-40, saudara. Goliat lagi teriak-teriak kepada orang Israel. Dan pada waktu Daud melihat ada satu raksasa yang mengintimidasi, membuat cemas orang Israel, disitulah Daud bangkit. Dan di momen Daud bangkit, ternyata saudaranya gak senang. Anda jangan kaget. Kalau Anda kepingin menjadi seorang yang bisa membunuh raksasa dan mengalami iman terobosan, Anda akan menghadapi yang namanya perlawanan. Perlawanan itu kadang-kadang bukan dari orang luar, dari orang terdekat Anda. Mungkin istri Anda, mungkin suami Anda, atau teman Anda yang berkata, kamu gak mungkin bisa bangkit deh. Gak mungkin. Aku sudah tahulah kamu dari dulu gini. Saudara belajar percaya sama Tuhan. Daud tuh digituin. Saudaranya bilang gini, Daud, itu kemana kambing 2-3 ekor yang dipercayakan sama kamu? Karena saudaranya gak suka kalau Daud bangkit mengalahkan raksasa. Jadi ternyata Daud harus belajar mengatasi tekanan dari orang lain. Jadi siap-siap saudara, Anda dikritik jangan kaget. Anda diintimidasi jangan kaget. Karena ini adalah sebuah masa yang Anda harus alami untuk Anda bisa mengalahkan dan memperoleh terobosan saudara. Anda dikomentari negatif jangan kaget. Seperti itu. Di momen seperti itu sudah jangan salahkan siapa-siapa. Berhenti menyalahkan orang lain. Berhenti menyalahkan keadaan. Belajar percaya pada Tuhan. Amin. Nah, tapi Daud itu luar biasa. Sampai suatu hari Daud itu ngomong sama Saul. Di dalam ayat 32. Janganlah seorang pun tawar hati karena orang Filistin itu. Hambamu ini akan pergi melawan dia. Tahu gak saudara? Setan lewat berbagai macam caranya membuat orang tawar hati. Karena orang yang tawar hati dikatakan lemahlah dia. Dan dia bisa dikalahkan. Oleh karena itu saudara. Di momen Anda sedang menghadapi situasi sulit. Janganlah Anda putus asa. Janganlah kecut semangatmu, tapi angkat imanmu dan percaya pada Tuhan. Amin. Karena apa saudara? Karena kalau Anda sedang mengalami masa susah, ingatlah kanan kiri Anda belum tentu akan bantu Anda. Betul ya? Yang bisa tolong Anda cuma Tuhan dan diri Anda. Arahkan hatimu pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Ngomong sama seperti Daud, janganlah seorang tawar hati karena orang Filistin, hambamu ini akan pergi melawan dia, saudara. Nah, tahu gak saudara? Kakaknya Daud yang namanya Eliab itu gak suka sama Daud. Jadi sebenarnya peperangan Daud terbesar itu bukan menghadapi Goliat. Tapi menghadapi perang kata-kata dari saudara-saudaranya dan dari Raja Saul. Itu merupakan cobaan yang terberat bagi Daud dibanding mengalahkan Goliat. Jadi ternyata raksasa Anda itu bukanlah lawan terbesar Anda. Tapi kata-kata kritik dari teman terdekat Anda atau keluarga Anda yang meremehkan Anda, itulah cobaan terbesar dalam hidup Anda.
Dan Anda harus bisa atasi saudara. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan lihat saudara. Kalau kita mau mengalahkan raksasa, ingatlah ada sebuah prinsip. Suatu hari ada seorang bernama Hayden Robinson. Dia ngomong seperti ini. Dalam situasi apapun, apa yang Anda lihat menentukan apa yang Anda lakukan. Saya ulangi. Dalam situasi apapun, apa yang Anda lihat menentukan apa yang Anda lakukan. Kita akan lihat kisah dari 10 pengintai. Bilangan 13 ayat 33 versi Alkitab yang terbuka. Dikatakan seperti ini. Kami juga melihat orang-orang Nefilim. Ini adalah orang-orang raksasa versi AYT, Alkitab yang terbuka. Kami juga melihat orang-orang Nefilim atau orang-orang raksasa. Di sana yaitu keturunan Enak, kami melihat diri kami sendiri seperti belalang, demikian pula mereka melihat kami. Ini versi AYT ya, saya akan jelaskan. Jadi dikatakan kami juga melihat orang-orang Nefilim atau orang-orang raksasa. Jadi ternyata pada waktu 10 pengintai itu saudara, mereka mulai masuk ke negeri itu mengintai, mereka menemukan ada orang-orang keturunan raksasa namanya orang Nefilim. Jadi mereka melihat itu sebuah raksasa, saudara. Terus mereka mulai membandingkan, loh kalau mereka raksasa, aku ini belalang. Pertanyaannya, sejak kapan Tuhan ngomong mereka belalang? Jadi mereka membuat asumsi pemikiran sendiri. Sejak kapan bangsa Israel dikatakan belalang? Gak ada saudara, Tuhan gak pernah ngomong gitu. Jadi Tuhan tuh ngomong, kamu tuh adalah umat pemenang. Bahkan di kitab Kejadian dikatakan berkuasalah atas bumi. Tapi ternyata pada waktu mereka melihat raksasa, muncul ketakutan dan itu membuat persepsi mereka tentang diri mereka berubah. Mereka melihat diri mereka belalang. Demikian pula mereka melihat kami. Maksudnya apa? Karena mereka punya self-esteem yang rendah saudara. Akhirnya orang lain memperlakukan mereka seperti itu. Akhirnya raksasa-raksasa itu atau orang Nefilim itu memandang rendah mereka. Itu karena kesalahan mereka sendiri. Saudara kita harus tahu. Salah satu alasan mengapa Tuhan tidak mengizinkan kita takut kepada apapun juga selain takut akan Tuhan. Karena kita itu, Tuhan itu tidak mau setiap kita ini dijadikan budak jajahan. Orang yang takut dia itu dijajah. Sesulit-sulitnya kita, ingat saudara, jangan pernah takut akan apapun kecuali takut akan Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Bangsa Israel mengalami itu saudara. Karena mereka salah persepsi, mereka melihat raksasa, menganggap diri mereka belalang, akhirnya mereka digituin sama musuhnya. Berapa banyak Anda itu diremehkan oleh orang lain karena ternyata Anda memandang diri Anda begitu rendah. Saudara, Tuhan itu menebus kita dengan darah yang mahal. Dia mencintai Anda. Jangan izinkan Anda terkena tekanan, kesulitan, ekonomi atau apapun juga. Membuat Anda tuh punya gambar diri yang rendah. Akhirnya Anda juga dipandang rendah oleh orang lain. Seperti itu. Nah, dan Goliat itu ada keturunan orang Nefilim atau keturunan raksasa. Nah, dan Daud ini ternyata memandang orang Nefilim beda dengan 10 pengintai. Kalau 10 pengintai pada waktu melihat orang Nefilim atau raksasa ini memandang diri mereka sebagai belalang. Daud pada waktu melihat raksasa ini, Daud berpikir bahwa kali ini kalau aku umban batuku ini akan langsung mengenai, akan sulit untuk meleset karena orang ini begitu besar. Jadi beda persepsi saudara. Kalau kita mau mengalahkan raksasa kita harus punya persepsi yang benar saudara. Karena apa? Karena jika Anda melihat diri Anda sebagai korban, begitulah Anda akan bereaksi. Demikian pula jika Anda melihat diri Anda sebagai pemenang, demikian pula Anda akan berespon. Jadi kita tuh harus tahu. Tahu nggak saudara, tujuan kenapa Anda harus tiap minggu datang ke rumah Tuhan, datang ke CG, untuk Anda diingatkan dengan firman. Nak, engkau itu pahlawan. Engkau diciptakan gambar dan rupa Allah. Engkau itu pemenang, bukan korban. Tujuannya supaya dunia itu tidak bisa membrainwash anak-anak Allah. Lewat kesulitan yang ada membuat kita itu akhirnya memandang diri kita sebagai belalang. Bukan sebagai pahlawan saudara. Ingat saudara, kalau kita fokus pada raksasa kita akan tersandung. Tapi kalau kita fokus pada Tuhan maka raksasa Anda akan jatuh saudara. Amin. Kita akan lihat. Satu hal yang kita perlu belajar.
Suatu hari kalau Anda berperang melawan raksasa atau intimidasi, kata-kata intimidasi itu luar biasa kuat. Banyak orang hari-hari ini dikalahkan dan dihancurkan oleh intimidasi karena mereka tidak tahu caranya fight back atau membalas. Daud itu luar biasa saudara. Kalau Anda nanti baca, suatu hari dia diintimidasi sama Goliat. Goliat bilang, kamu itu jadi seperti apa ya? Sudahlah Daud, kamu itu hari ini aku akan... Jadi Goliat itu pernah ngomong sama Daud. Dan pada waktu Goliat itu melihat Daud itu masih kecil, dia dihina. Di ayat 40 dia dikatakan ini, apakah aku ini anjing? Sehingga kau datang kepadaku dengan tongkat. Jadi Goliat ini mengejek, mengutuki Daud, kata-kata intimidasi, tapi Anda perhatikan. Daud itu pada waktu diintimidasi dengan kata-kata dia balas. Dia bilang seperti ini, hei Goliat, kamu mendatangi aku dengan tombak, lembing, dan pedang. Tapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga aku akan penggal kepalamu. Aku akan mengalahkanmu. Luar biasa. Saudara, Anda harus punya firman dalam hati Anda. Kalau kata-kata intimidasi berkata, Anda akan mati 3 bulan lagi karena cancer. Anda berkata, no. Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkanku. Oleh bilurnya aku terima kesembuhan. Aku gak akan mati. Kalau Tuhan belum ngomong waktunya aku pulang, cancer ini gak bisa bikin aku mati. Karena aku percaya Tuhan. Bisa mengerti ya? Disitulah saudara, Anda harus mulai lawan kata-kata intimidasi dengan iman kepada Tuhan saudara. Seperti itu. Kita akan lihat saudara. Jadi ternyata satu-satunya cara untuk menghadapi raksasa Anda adalah melalui iman kepada Tuhan. Dan kalau Anda belajar dalam kisahnya Daud itu lebih banyak ngomong tentang Tuhan dibanding raksasa. Dia ngomong pada raksasa cuma 2 kali. Dia ngomong Tuhannya itu 6 atau 7 kali. Dari sini kita belajar jangan besar-besarkan masalah. Besarkan Tuhan kita. Karena di momen Anda membesarkan Tuhan, iman itu bangkit. Dan iman itu akan membuat terobosan dan akan mengalahkan raksasa. Dan raksasa Anda akan tumbang, katakan amin. Kita akan lihat saudara, kita akan belajar pelan-pelan. Kita akan lihat tentang iman versus pengharapan. Inilah yang biasanya banyak anak Tuhan itu keliru saudara. Kita akan lihat. Dibutuhkan iman yang positif atau iman saat ini untuk melihat hasil yang positif. Nah, kita akan lihat saudara. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Dikatakan ada iman, pengharapan, dan kasih. Dikatakan yang terbesar adalah kasih. Saudara, banyak orang itu mencampur baurkan ayat ini dan dia tidak melihat bahwa iman, pengharapan, dan kasih itu ternyata punya fungsi yang berbeda. Punya fungsi yang berbeda saudara. Saya akan jelaskan seperti ini. Kita tidak mungkin bisa menggantikan kasih dengan pengharapan. Demikian pula kita tidak mungkin bisa menggantikan pengharapan dengan iman. Kita akan lihat sekarang ya. Ibrani 11 ayat 1 versi New King James. Ini sebuah kebenaran. Banyak orang ngomong tentang iman, ternyata yang dimaksud itu adalah pengharapan. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Jadi perhatikan, now faith is. Jadi iman itu sekarang, katakan iman itu sekarang. Jadi New King James Version ini diambil dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Bahasa aslinya. Jadi ada kata-kata now faith is. Iman itu sekarang saudara. Harapan itu masa depan. Saya akan jelaskan. Harapan itu selalu dalam bentuk masa depan. Tapi iman itu sekarang. Nah, iman itu berkata bahwa saya menerima jawabannya sekarang. Memang manifestasi iman itu bisa langsung, bisa nunggu keesokan harinya. Itu manifestasi. Tapi imannya sekarang. Jadi kalau Anda berkata oleh bilur Yesus aku sembuh. Itu artinya iman itu sekarang. Kuasa Allah itu aktif itu sekarang. Manifestasi Anda mengalami dan sembuh total itu bisa langsung. Namanya mujizat. Bisa besok bangun pagi Anda tiba-tiba mengalami kesembuhan. Tapi sebenarnya Anda sudah sembuh dari tadi malam, bisa mengerti ya? Supaya Anda gak bingung saudara. Nah, iman itu ngomong gini, saya menerima jawabannya sekarang.
Iman itu ngomong saya sudah mendapatkan sekarang. Bukan berharap agar pekerjaannya selesai. Nah, jadi gini, saya jelaskan. Kalau Anda ngomong seperti ini, aku percaya saya akan menerima kesembuhan suatu hari nanti, itu namanya harapan. Bisa mengerti ya? Supaya Anda tidak bingung. Karena kalau Anda bingung, Anda tidak akan mengalami manifestasi dari iman. Jadi kalau Anda ngomong bahwa saya percaya, saya akan mengalami kesembuhan suatu hari nanti, itu namanya pengharapan, bukan iman. Tapi kalau iman itu now. Makanya dikatakan ada satu terjemahan Perjanjian Baru modern, Ibrani 11 ayat 1 dikatakan ini, iman adalah pemberian untuk hal-hal yang diharapkan. Iman itu adalah pemberian yang diberikan Tuhan dari sorga untuk hal-hal yang Anda harapkan. Oleh karena itu jika Anda butuh kesembuhan, Anda tidak menginginkan terjadi di masa depan, betul ya? Kalau Anda sekarang sakit, Anda butuh kesembuhan kan, Anda pengennya terjadi sekarang, betul ya? Nah, demikian pula dikatakan hati percaya, mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, diselamatkan. Dan pada waktu orang hati percaya, mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, dia mengalami iman keselamatan sekarang. Artinya dia mati langsung masuk surga loh. Langsung saudara, gak pakai besok. Makanya dikatakan ini yang kita harus tahu. Makanya ada kata-kata berpeganglah pada pengakuan iman kita. Efesus 2:8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, janganlah ada orang yang memegahkan diri. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita hari ini harus menyamakan paradigma. Bahwa faith is now, katakan iman adalah sekarang. Harapan itu baru masa depan saudara. Jadi kita harus tahu bahwa iman itu sekarang. Memang kalau dalam area healing, manifestasinya itu bisa instan, namanya mujizat seketika. Bisa terjadi kesembuhan progresif, manifestasi sempurna terjadi besoknya atau besok lusa atau minggu depan. Tetapi detik kapan dia itu mengalami kesembuhan, ya pada waktu iman itu aktif. Bisa mengerti ya? Sekarang kita akan lihat 4 alasan mengapa iman membuka pintu terobosan. Kita lihat yang pertama saudara. Iman menghubungkan janji Tuhan dengan kenyataan. Ini kebenaran. Jadi iman itu seperti kabel saudara. Iman itu menghubungkan janji Tuhan dengan kenyataan. Jadi iman itu adalah kabel listrik rohani yang mentransfer janji Allah ke alam nyata. Saya masih ingat, saudara, ingat gak? Dulu sebelum kita punya handphone yang seperti sekarang, pertama kali handphone keluar. Siapa yang sudah lahir? Angkat tangan. Oh pasti sebagian besar sudah lahir ya. Itu kan handphonenya sebesar gaban, betul ya? Kan gak seperti sekarang slim gitu kan ya? Nah dulu sebelum ada handphone, kita tuh pakai namanya telepon kabel, betul ya? Wah apalagi yang masa-masa orang lagi dating, wah apalagi sebelum ada yang pencet kan diputer. Itu pakai kabel. Apalagi kalau telepon dengan pacarnya, wah berjam-jam itu kabelnya bisa berlilit-lilit saudara ya. Papanya besok marah-marah, ini siapa yang pakai ini? Wah ternyata pakai kabel saudara. Dan kabel itu disambungkan dari satu tempat ke tempat lain. Makanya bisa terjadi komunikasi. Tapi hari ini Anda kan tidak bawa kabel di handphone Anda. Apa jadinya? Kalau kita bawa kabel semua sudah ruwet di sini jalanannya kan. Tapi kita percaya bahwa alat komunikasi atau sarana kabel kita itu adalah medan elektromagnetik. Makanya ada 3 frekuensi kan. 3G, 4G, 5G. Sekarang di luar negeri bahkan sudah sampai 7G. Saudara perhatikan, meskipun kita tidak melihat medan elektromagnetik, kita percaya itu ada. Iman itu adalah kabel listrik rohani yang mentransfer janji Allah ke alam nyata. Nah, apa maksudnya saudara? Jadi iman itu kalau saya bayangkan kabel ya, kabel listrik. Sebuah benda kalau saya colokkan dalam listrik, maka kalau itu lampu akan menyala. Tapi kalau saya cabut, maka akan padam. Jadi iman itu seperti kabelnya itu saudara.
Jadi kalau kita punya iman saudara, kita tinggal tunggu aja janji Allah di alam rohani akan berpindah menjadi alam nyata. Semudah itu. Dan kabar baiknya, ada orang bilang, Pastor Jimmy saya nggak punya iman. Enggak, Alkitab berkata, pada waktu kita terima Yesus, Tuhan itu memberikan kita itu takaran iman. Pasti punya. Pasti punya, setiap kita. Jadi pada waktu kita lahir baru, kita percaya Yesus saudara, hari ini kalau kita mati langsung kita masuk surga. Itu namanya iman keselamatan. Nah, iman yang sama Tuhan tuh pengen pakai untuk kita tuh ngalami terobosan. Nah, dari sini saudara, kita akan lihat Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tahu nggak saudara? Daud itu kok bisa punya iman sekuat itu mengalahkan Goliat. Daud itu saya percaya di momen-momen dia mau mengalahkan Goliat, dia kan habis dihina tuh sama saudara-saudaranya dan sama Saul. Saul pernah kasih baju zirah, Daud gak bisa jalan. Daud tuh pasti akan ngomong seperti ini. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan beruang akan melepaskan aku dari orang Filistin ini. Dia akan selalu mengucapkan firman itu. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Oleh karena itu saya dorong Anda. Selain Anda mulai baca firman, Anda juga dengarkan firman. Anda bisa coba menggunakan Alkitab audio. Dengarkan saudara. Dengarkan aja. Iman itu tiba-tiba datang sendiri. Tiba-tiba Anda punya kekuatan. Tiba-tiba Anda tahu bahwa aku ini punya solusi. Caranya seperti itu saudara. Anda dengarkan aja. Makanya dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kebanyakan apa yang sulit dengan manusia modern? Manusia modern ini kadang-kadang punya konsep iman kepala, iman pengetahuan atau persetujuan mental. Tapi dia tidak punya iman dalam hati. Iman yang sejati itu dalam hati saudara. Oleh karena itu saudara, dengarkan firman, itu kuncinya. Firman yang didengarkan berulang-ulang itu akan membangun benteng iman. Ini kuncinya. Kalau Anda pengen mengalami terobosan, dengarkan firman Allah. Firman Allah yang Anda dengarkan berulang-ulang itu akan membentuk benteng iman dalam hidup Anda. Itu akan memberikan Anda seperti imun atau vaksin, perlindungan. Sehingga pada waktu ada bahasa-bahasa negatif di luar sana, Anda akan punya otot untuk melawannya. Yang kedua, iman membongkar mentalitas keterbatasan manusia. Ini yang kedua. Alasan yang kedua, iman membongkar mentalitas keterbatasan manusia. Saudara kita harus tahu, kalau kita baca Alkitab, Alkitab itu ada yang natural, ada yang supranatural. Contoh ya, Allah membelah Laut Merah. Laut dijadikan mereka bisa bangsa Israel berjalan di tengah-tengah, tiba-tiba airnya bisa terbuka gitu dan jadi dinding siwet. Itu kejadian sungguhan. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Itu benaran. Ada orang skeptis ya, baca Alkitab itu dia mikirnya, oh ini 2 ikan paus. Bukan saudara. Alkitab kalau berkata ikan seorang makanan anak kecil yang bawa itu namanya ikan kecil. Itu berbicara tentang Allah yang supranatural. Terus dikatakan apa? Tuhan membangkitkan orang mati. Yesus menciptakan penglihatan bagi si buta. Itu kan mujizat-mujizat yang tidak masuk akal. Itu semua cuma kita bisa terima dengan namanya iman. Katakan amin. Iman kita itu menjangkau Allah yang supranatural. Dan Allah yang supranatural itu akan menyatakan dirinya di tengah-tengah situasi kita yang terbatas. Itulah Allah kita. Makanya Tuhan tidak pernah pusing. Tuhan kita itu tidak pernah takut. Dunia ini gonjang ganjing, di dunia ekonomi. Mereka lagi panik, kena perang dagang, tarif ini naik. Tuhan tidak pernah takut. Karena Tuhan itu punya yang namanya kerajaan tak tergoncangkan. Tuhan itu punya gudang supranatural. Tuhan itu punya bank sorga supranatural. Dan Tuhan itu memberikan anak-anaknya iman. Di momen kita percaya, anak-anaknya akan bisa mengaksesnya. Katakan amin. Jadi iman itu membongkar mentalitas keterbatasan manusia. Oleh karena itu kalau Anda menghadapi situasi sulit, hikmat gak cukup saudara. Bulan lalu kita belajar tentang hikmat. Ada hal tertentu, kita cuma bisa
menggapai Tuhan dengan tangan iman. Ingat tentang wanita yang sakit pendarahan, setelah dihabiskan semua, pada waktu dia beriman pada Yesus, mujizat terjadi. Kuncinya seperti itu. Dikatakan Ibrani 11 ayat 6. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini begitu luar biasa saudara. Mengapa saudara? Karena iman itu akan memaksa kita menolak logika mustahil dan mengakui Allah sebagai sumber tak terbatas. Iman itu menolak logika mustahil dan mengakui Allah sebagai sumber tak terbatas. Dan kita juga melihat peristiwa wanita yang sakit pendarahan itu dikatakan setelah dihabiskan semua uangnya. Itu resourcesnya sudah habis. Logikanya sekarang sudah nggak punya apa-apa. Tapi di momen dia percaya Yesus, asal kupek jamah jubahnya aku sembuh, dia mengalami kesembuhan dari Tuhan. Luar biasa. Demikian pula dengan kisahnya Daud. Daud itu menolak mengenakan baju sirah daripada Saul. Daud lebih belajar percaya, Tuhan, kalau dulu Tuhan tolong aku, bebaskan aku dari cakar singa dan beruang, Tuhan akan bebaskan aku dari raksasa Goliat. Luar biasa. Jadi Anda harus tahu saudara, bahwa Tuhan kita itu tidak pernah terikat dengan hukum fisika manusia. Tuhan kita tuh beda. Tuhan kita tuh tinggal di dalam sebuah dunia yang berbeda dengan kita. Dia Allah yang ajaib dan kita cuma bisa menghampiri dia dengan iman di dalam nama anaknya yaitu Yesus Kristus. Disitulah kita akan melihat pertolongan penyediaan Allah yang luar biasa. Yang ketiga saudara, alasan yang ketiga, iman mengaktifkan kuasa ilahi di alam rohani. Perhatikan, jadi iman itu alasan mengapa kita butuh iman ini bisa menerobos karena iman itu mengaktifkan kuasa ilahi di alam rohani. Markus 11 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung beranjaklah dan tercampaklah ke laut asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi maka hal itu akan terjadi baginya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena saudara sebenarnya terobosan itu terjadi di alam rohani sebelum terlihat di alam nyata. Saudara perhatikan, kapan raksasa Goliat itu jatuh? Apa pada waktu si Daud menusukkan pedangnya atau Daud berhasil mengetapel? Bukan saudara. Tapi di momen Daud mulai berkata bahwa Goliat, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini aku pasti mengalahkanmu. Jadi pada waktu Daud mulai mengucapkan kata-kata iman, itu di alam rohani terjadi sesuatu saudara. Makanya saudara perhatikan, kalau kita pengen mengalami kemenangan dengan cara Tuhan, Anda harus punya pengakuan iman. Amin. Anda harus bisa mengalahkan kata-kata intimidasi dengan firman Allah. Harus ada firman yang keluar dari mulut kita. Firman iman. Firman iman yang menolak keterbatasan. Yang menolak kegagalan. Yang menolak stagnasi. Dan Anda mulai berkata-kata, maka apa yang Anda lihat di alam rohani akan termanifestasi di alam jasmani. Jadi ternyata pada waktu Daud mulai ngomong seperti itu, pada waktu Daud mulai mendeklarasikan iman, ternyata itu meruntuhkan benteng-benteng musuh. Oleh karena itu hari ini saya sudah ajari step-stepnya. Saya nggak tahu raksasa apa yang sedang berbisik di telinga Anda. Atau raksasa ketakutan sedang ngomong, perusahaanmu akan bangkrut, bisnismu tidak akan bisa berkembang. Mulai ucapkan janji Tuhan. No. Alkitab berkata bahwa Tuhan akan mengangkatku menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan bawa aku naik dan bukan turun. Aku adalah orang-orang bisa dipercaya. Tuhan akan memelihara kehidupan. Anda harus mulai ngomong saudara. Disitulah iman itu mulai aktif. Yang keempat. Sebelum yang keempat ada sebuah prinsip yaitu pengakuan mulut mengikat kuasa sorga. Itu penjelasan dari yang tadi. Jadi Anda harus hati-hati dengan apa yang Anda katakan. Makanya orang Kristen itu kekuatannya bukan kata-kata positif. Kata-kata iman saudara.
Karena kata-kata iman itu kata-kata kehidupan. Jadi kalau Anda belajar hukum-hukum ini saudara, Anda akan mengalami kemenangan. Yang keempat, saudara, iman memuliakan Allah sebagai satu-satunya pahlawan. Jadi iman memuliakan Allah sebagai satu-satunya pahlawan. Jadi ternyata Daud itu saudara hidupnya simpel. Dia umban, dia bawa 5 batu, dia umban. Alat yang sederhana ditambah iman sama dengan kemuliaan Allah. Hari ini kalau Anda bekerja apapun juga, gunakan skill Anda, gunakan hikmat Anda plus iman, katakan amin. Di situ Anda akan masuk dunia keajaiban Tuhan. Saya pelan-pelan ya, ajarin Anda. Karena sebenarnya saudara, sejak manusia lahir baru, pada waktu Anda terima Yesus, Tuhan sudah memberikan Anda tangan iman. Itu sudah buktinya Anda percaya Yesus. Jadi jangan bilang aku gak punya, punya saudara. Cuma kapan iman Anda merasa strong, di momen Anda banyak dengar firman. Kapan Anda lemah, di momen Anda banyak dengar dunia, kata-kata hopeless. Dari sini kita belajar kebenaran. Seperti itu saudara. Alat yang sederhana ditambah iman itu akan membawa kemuliaan Tuhan. Sekarang kita akan lihat. Ada 3 poin yang kita perlu belajar. Bagaimana iman Daud membuka pintu terobosan. Yang pertama, mendengar dan merenungkan firman secara strategis. Mendengar dan merenungkan firman secara strategis. Saudara, dalam perjalanan saya belajar firman, kita ini kan sama-sama student ya, sama-sama belajar. Saya belum sempurna, Anda juga belum sempurna. Tapi di momen kita berkumpul, kita saling sharing, kita bisa melihat bagaimana rahasia Kristus dibukakan di antara kita. Cuma minimal saya belajar, saya sedikit lebih dulu daripada Anda. Sedikit saudara ya. Mungkin ada dari Anda yang sudah jadi orang Kristen sudah puluhan tahun, mungkin saya juga akan belajar dari Anda. Tapi sebuah prinsip yang saya pelajari, kalau Anda lihat di Alkitab, saudara, coba mulai hari ini, jadilah seorang pencari harta karun firman. Kalau dalam hidup saya saudara, saya akan highlight kata-kata yang beneran keluar dari mulut Allah. Bahkan saya itu suatu hari beli sebuah Alkitab, yang kata-kata Tuhan sendiri itu warnanya merah. Itu ada. Janji-janji Tuhan itu ada. Saya cari. Wah. Jadi saya cari saudara. Karena saya tahu bahwa kata-kata yang langsung keluar dari mulut Allah itu punya bobot yang berbeda. Punya bobot yang berbeda. Seperti Yesus ngomong gini, manusia hidup bukan dari roti saja. Setiap firman yang keluar, itu kata-kata itu punya bobot yang berbeda. Jadi saudara, Anda harus mulai mendengar dan merenungkan firman secara strategis. Terus contohnya, suatu hari Tuhan juga pernah ngomong, sebuah janji misalkan. Bahwa seperti janji janda di Sarfat, itu melalui Nabi Elia. Tepung dan minyak tidak akan habis. Itu kata-kata itu saya pegang. Karena firman itu tidak akan geser. Bisa mengerti ya? Anda harus tahu firman ini adalah substan dari sebuah substansi alam rohani. Anda harus cari. Cari. Kata-kata yang keluar dari mulut Allah itu punya kuasa. Dan setan pun tidak bisa melawannya. Itu pasti terjadi. Itu kalau berbicara ranking, itu ranking nomor 1. Anda harus cari. Anda harus cari. Nah, di perjanjian lama banyak. Di perjanjian lama kata kuncinya gini. Kalau ada kata-kata berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah. Terus ada satu kata-kata lagi kan. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Untuk mereka berkuasa, itu saya garisi. Untuk berkuasa dan menaklukkan bumi, itu saya pegang saudara. Itu Anda harus pegang. Pada waktu Anda pegang kata-kata firman, Anda fight dengan keadaan Anda. Goliat Anda akan roboh karena firman itu. Bisa mengerti ya? Itu kata-kata yang keluar dari mulutnya dia. Dan Tuhan itu pencipta. Kalau dia sudah ngomong, gak bisa cancel. Yang bisa cancel kalau kita berbuat dosa. Karena dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Bisa mengerti ya? Jadi Anda harus bold, cari firman-firman strategis. Ada kata-kata lagi seperti ini. Janganlah takut, aku menyertaimu. Saya ingat firman ini, saya dulu tuh adalah orang yang hidup dalam intimidasi ketakutan. Saya tuh kalau tidur tuh ketakutan saudara, benar sampai gemeter. Saya tuh takut besok gak bisa bangun. Karena setan tuh ngomong di telinga saya, kamu akan mati, kamu gak bisa bangun. Karena dulu kami bukan keluarga kenal Tuhan.
Jadi iblis mengintimidasi di momen saya jadi anak Tuhan. Dan firman yang saya pegang di momen itu adalah, janganlah takut, aku menyertai. Saya pegang firman itu. Saya pegang firman itu. Saya pegang firman. Sampai akhirnya Tuhan mulai merangkai, mengeluarkan satu firman lagi. Bahwa kamu akan menginjak ular dan kalajengking. Kamu akan mengusir setan demi namaku. Sampai suatu momen dalam hidup saya, saudara. Saya sudah bosan dengan yang namanya ketakutan. Karena sebenarnya ya peperangan kita terbesar itu bukan di luar. Di mental kita. Kita diintimidasi dari dalam. Saya suatu momen saudara, saya bilang, enough is enough. Saya nggak mau hidup seperti ini. Diintimidasi ketakutan. Jadi saya kalau tidur saudara. Karena dulu saya nggak kenal Tuhan. Saya bangun tuh bisa keringatan karena ketakutan. Jadi membuat saya tuh tegang terus seperti itu. Saya begitu ketakutan itu mencekik. Sampai satu momen saya mulai ngomong, setan, hari ini I will fight you, aku akan melawanmu bersama Tuhan. Aku akan berdiri di atas firman, Alkitab berkata, kamu akan mengusir setan demi namaku, aku akan usir kamu, aku akan lawan kamu dalam nama Yesus. Dan saya juga bilang ini, kalau seandainya aku mati, ya sudah Tuhan, aku mati di tangan. Di momen itu saya dimerdekakan, saya nggak nyangka ternyata dalam hidup saya Tuhan banyak bawa orang-orang pelayanan pelepasan apa, saya nggak nyangka. Bayangkan ya, dari orang yang diintimidasi begitu rupa, Tuhan itu bisa putar balikkan keadaan. Oleh karena itu saudara, hari ini kalau Anda sedang dihina karena Anda banyak hutang, kesulitan keuangan atau apapun juga. Tempat di mana Anda paling lemah, di momen Anda punya firman, Tuhan bisa putar balikkan keadaan. Amin. Pegang kebenaran ini. Roma 10:17, jadi iman dimulai pendengaran oleh firman Kristus. Anda juga bisa pilih satu janji Tuhan spesifik. Contohnya Mazmur 2:31, Tuhan adalah gembalaku tak akan kurang. Anda harus punya saudara. Anda harus punya, bukan karena Anda orang Kristen, tetapi firman Allah itu makanan manusia roh kita. Di momen Anda banyak dengar firman, di situ Anda akan melihat hal-hal ajaib daripada Tuhan. Yang kedua, deklarasi firman yang menggoncang alam rohani. Deklarasi firman yang menggoncang alam rohani. Markus 11 ayat 23 dikatakan, jika kita berkata kepada gunung pindah, asal kita nggak bimbang, gunung itu akan pindah. Jadi Anda harus mulai punya pola pikir, punya kebiasaan seperti ini. Setiap hari, Anda kalau pengen mengalami terobosan, Anda harus ngomong seperti ini. Dalam nama Yesus terjadi terobosanku hari ini. Anda ngomong seperti itu. Karena inilah kuasa, inilah pengakuan firman yang orang-orang perjanjian lama lakukan dan orang-orang perjanjian baru juga lakukan. Demikian pula kita harus belajar. Selama kita ini memperkatakan firman saudara, deklarasi firman, di situ akan menggoncangkan alam rohani. Bahkan si Daud ngomong sama Goliat, hari ini juga Goliat, Tuhan menyerahkan kamu dalam tanganku. Langsung dikasih deadline, hari ini juga kamu akan dikalahkan. Nah, karena ada sebuah prinsip saudara, ingatlah bahwa kata-kata iman adalah dinamit rohani. Kata-kata iman itu seperti bom nuklir saudara. Makanya setan itu paling takut dengan iman. Karena iman itu seperti kabel, dia menjangkau Allah yang Maha Kuasa. Dan bagi Allah apa yang gak mungkin, apa yang mustahil bagi dia? Gak ada saudara. Gak ada. Gak ada. Oleh karena itu bagi orang-orang yang rajin datang mencari Tuhan, datang beribadah, datang CG. Sebenarnya yang terjadi apa sih? Sebenarnya kami pelayan-pelayan Tuhan, suster-suster rohani Anda, itu cuma mengkonekkan Anda, memastikan kabel Anda connect dengan Yesus. Cuma itu. Kabel Anda connect dengan Yesus. Disitulah Anda akan mengalami lalu lintas janji Allah menjadi kenyataan dalam hidup. Cuma itu aja. Di momen Anda berdosa, kami membawa Anda, menuntun Anda ke pertobatan supaya hubungan Anda dikembalikan. Cuma itu. Dan itu cuma bisa terjadi di momen kita bersama-sama. Karena iman itu luar biasa saudara. Kata-kata iman adalah dinamit rohani. Kita akan lihat sekarang. Yang ketiga. Tindakan nyata yang mengejutkan musuh. Tindakan nyata yang mengejutkan musuh, saudara. Dikatakan Yakobus 2:17 dikatakan jika iman itu tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara,
Kalau Anda terima iman, itu biasanya hati Anda langsung tahu. Karena iman itu gak bisa on off. Iman itu punya atau gak punya gitu aja. Sebenarnya dibilang gak punya enggak. Kadang-kadang iman kita bisa mati karena kita tidak mendengar firman. Bisa lemah lebih tepatnya, bukan mati, lemah. Iman itu cuma mati di momen kita tidak bertindak. Jadi kalau kita punya iman, kita harus membawa atau mengaktifkan iman itu menuju tindakan. Contoh, jika Anda pengen mengalami terobosan dalam area keuangan, apa yang saya khotbahkan ini saya lakukan, saudara. Dalam hidup saya juga sebagai manusia diizinkan mengalami berbagai macam kesulitan, termasuk keuangan. Tapi saya belajar sebuah prinsip rohani. Namanya prinsip itu, saudara, sebuah benda kalau dilempar ke atas, hukum gravitasi jatuh ke bawah. Saya menyelidiki sebuah prinsip rohani, terutama dalam area terobosan keuangan. Sebenarnya ya, Tuhan itu tidak pernah minta uang kita. Tapi mengapa Tuhan selalu mengajarkan bahwa berilah pertama kepada Tuhan. Berilah. Ternyata saudara, Tuhan itu tahu bahwa hukum di dunia ini, ada sebuah hukum di dalam dunia, bahwa hukum tertinggi itu adalah Tuhan. Pada waktu manusia belajar untuk menyerahkan sebagian dan dia miliki untuk memuliakan Allah, sebenarnya dia sedang mengalahkan ketakutan akan kekurangan. Pada waktu dia mulai belajar mengutamakan Tuhan. Makanya tadi ibadah sebelumnya saya cerita tentang janda Sarfat. Kenapa janda Sarfat itu kok disuruh kasih. Bikinkan Elia roti bundar terlebih dahulu. Mengapa Yesus itu sebelum membuat mujizat multiplikasi kok tanda kutip minta kepada orang-orang untuk mana yang ada padamu. Ada seorang anak punya 5 roti 2 ikan. Kenapa kok tanda kutip seperti itu? Karena Tuhan itu akan pakai itu untuk memultiplikasikan. Saya belajar dalam hidup saya. Di momen saya lagi tertekan secara keuangan, saya belajar Lord you are number one. Saya tidak izinkan ketakutan atau situasi sulit mendikte saya. Saya latih otot iman saya bilang, Tuhan, I trust you. Bisa mengerti ya? Saya gak perlu ngomong, Tuhan aku sudah memberi berkati 36, gak perlu. Dia tahu. Tapi saya belajar saudara, di momen itu ternyata saya sedang mendorong keluar namanya roh ketakutan. Bisa mengerti ya? Jadi sebenarnya manusia itu, dan saya langsung mengerti, oh terima kasih Tuhan. Aku mengerti. Manusia itu diciptakan Tuhan begitu berharga untuk berkuasa dan taklukkanlah bumi. Dengan catatan itu hanya bisa terjadi ketika dia menempatkan Tuhan di tempat pertama. Dia baru punya kuasa itu. Jadi Tuhan itu kalau Anda lihat ya, makanya kadang-kadang kita itu sering salah paham dengan Tuhan. Tuhan itu gak butuh uang kita. Sebenarnya yang butuh memberi itu kita. Karena Tuhan mau membebaskan kita dari ketakutan akan kekurangan. Manusia itu unik saudara. Karena Tuhan ngomong bahwa langit bumi semua emas punyaku. Di sorga itu lantainya dari emas. Memang kita mau ngasih Tuhan apa? Gak ada. Tapi kenapa kita diajarin? Ternyata Tuhan tahu bahwa satu-satunya untuk kita bisa menang atas ketakutan, atas raksasa kekurangan adalah mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Di momen itu Tuhan akan memberikan kuasa untuk kita bisa menaklukkan situasi kita. Jadi di momen Anda punya kesulitan keuangan, belajarlah memberi dengan iman. Bawa ke Yesus. Tuhan, aku mengalami kesulitan, tapi aku mengutamakanmu. Aku memberi dengan iman, aku percaya engkau Tuhan menyediakan. Anda akan lihat step by step pertolongan Tuhan dalam hidup Anda. Jika Anda percaya pada kesembuhan, lakukan tindakan iman. Yang sakit, coba Anda lihat. Goyang-goyang bagian yang sakit, kalau mungkin itu tulang. Kalau Anda selama ini kena stroke, belajar untuk berdiri. Iman itu harus dilanjutkan dengan tindakan saudara. Kita akan lihat satu ayat terakhir. Kisah 14 ayat 10. Dikatakan lalu kata Paulus dengan suara nyaring. Berdirilah tegak di atas kakimu
Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Jadi orang lumpuh di Listra ini bangkit berjalan setelah Paulus mengucapkan firman. Jadi Anda belajar hari ini, di momen iman itu ada, lanjutkan dengan tindakan. Disitulah Anda akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Amin. Di momen itulah Anda akan bisa menerobos semua keadaan. Janganlah mencoba menerobos sebelum ada firman. Seperti saudara. Bisa dimunculkan semua poinnya. Kita akan lihat sama-sama saudara. Berikutnya. Mendengar dan renungkan firman Tuhan secara strategis. Deklarasi firman. Urutannya ini penting saudara. Setelah Anda merenungkan harus mulai ngomong. Yang sakit kaulah Tuhan penyembuhku, kau sembuhkan sakitku, kau berfirman dan pulihkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. Anda harus mulai nyanyikan, mulai ngomong. Disitulah Anda akan masuk siklus alam kuasa Allah. Kemudian bertindaklah. Anda akan kaget nanti di momen Anda datang ke dokter didiagnosa kanker, tiba-tiba Anda yang harusnya kanker stadium 4, tiba-tiba jadi 2. Tiba-tiba bisa 1, tiba-tiba hilang. Jangan kaget. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin.